Ternyata Marzoni bener jebak. Setelah gue lihat sidang tadi, kayaknya saksinya ini kok pelangap-pelongo ya. Kalau ditanya, kayak orang kebingungan. Ini Amar jebak atau bagaimana? Dan anehnya lagi, katanya Amar disogok. Suruh ngedarin dengan upah 10 juta. Tapi pertanyaannya, pengakuan saya itu berdasarkan dari tekanan. Ketika Marzoni mengatakan di persidangan bahwa ia mengakui perbuatannya ke penyidik itu karena berada di bawah tekanan dan intimidasi. Jadi mungkin banyak yang mentertawakan ya. Padahal Sobat Cendol, pernyataan seperti ini bukan hal baru di perkara narkotika. Jadi sedikit berbagi pengalaman ya, ketika netizen Cendol bertemu dengan orang yang terjerat kasus-kasus narkotika ya, ceritanya hampir selalu sama. Tekanan saat pemeriksaan, kemudian ancaman, bahkan ada yang mengaku dipukul dan disiksa ya agar mau mengakui sesuatu yang belum tentu sepenuhnya ia lakukan. Nah pertanyaannya, apakah semua pengakuan itu benar? Belum tentu sih ya, tapi apakah kemungkinan itu nyata? Sangat mungkin. Karena dalam hukum pidana, pengakuan yang lahir dari intimidasi ya, dia bukan kebenaran, melainkan produk ketakutan. Nah, disinilah masalah besarnya ya. Jadi kualitas penyidik di Indonesia itu mungkin ya sudah saatnya dievaluasi secara serius. Kita bahkan sering banget melihat di level yang paling dasar ya, misalnya penanganan lalu lintas. Jadi banyak kan oknum aparat yang tidak memiliki seni observasi peristiwa, tidak memahami konteks masalah dan cenderung bekerja dengan pola yang penting cepat selesai. Nah, coba bayangkan kalau di jalan raya aja seperti itu, gimana di ruang pemeriksaan yang tertutup, tanpa saksi, tanpa kamera, dengan posisi tersangka yang lemah secara mental dan hukum. Jadi ya, Sobat Cendol, kritik terhadap penyidik itu bukan berarti kita membela kejahatan narkoba ya. Ini soal menjaga marwah hukum. Karena hukum yang baik tidak dibangun dari tekanan tapi dari pembuktian. Bukan dari pengakuan paksa tapi dari proses yang adil. Jadi jika aparat yakin pada alat bukti ya, seharusnya sih mereka tidak butuh intimidasi. Si Amar ini dapat upah 10 juta ya, edarkan 100 gram sabu di rutan. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa di rutan bisa mengedarkan sabu ya? Dari sini kita bisa lihat ya, mungkin ini ada beberapa oknum petugas lapas yang ikut serta dalam pengedaran ini guys. Gak mungkin ya si Amar Zoni ini, dia ini kerja sendirian. Pasti ada orang-orang dalam yang ikut andil dalam pengedaran ini guys. Berarti selama ini di lapas ya, kalau semisal si Amar ini bisa mengedarkan 100 gram, berarti pengawalan kayak penjagaan ini guys di lapas ini kurang ketat ya. Buktinya aja si Amar ini bisa mengedarkan sabu sebesar 100 gram ini. Kalau saran ya aku sebagai masyarakat, ini tuh harus benar-benar diusut tuntas sampai ke akar-akarnya guys. Sampai kayak petugas-petugas juga gitu, pasti ada main tangan guys. Ini tuh ada permainan ya di dalamnya tuh, pasti itu tuh. Gak mungkin si Amar ini kerja sendirian guys. Dan kalau orang-orang lapas itu kan, mengedar di lapas itu emang punya duit. Orang di lapas kesehariannya juga kan di lapas gitu. Dia ini kan dapat duit dari mana? Dari kasusnya si Amar ini kayak ada yang janggal guys. Kasusnya ini ya kayak gak masuk di akal. Kan kalau di lapas ini ya termasuk tempat yang sangat aman ya. Gak mungkin lah ada barang-barang haram masuk ke lapas ini guys. Dan ini tuh bisa jadi kecolongan ya petugas lapas ini. Yang harus disalahkan sih jangan si Amar aja gitu. Termasuk petugas juga harus diselidiki gitu guys. Kalian setuju nggak? Coba komen di bawah. Ternyata Marzoni bener jebak. Setelah gue lihat sidang tadi, kayaknya saksinya ini kok pelangap-pelongo ya. Kalau ditanya, kayak orang kebingungan. Ini Amar jebak atau bagaimana? Dan anehnya lagi, katanya Amar disogok. Suruh ngedarin dengan upah 10 juta. Biasanya seorang artis itu bisa di-live-kan persidangannya. Tapi ini enggak. Kan ngaco kalau kata gue mah. Dan ini ketara banget. Bahwasanya benar-benar kayaknya Amar Zoni sedang dijebak. Dan mungkin juga mereka takut. Kalau Amar Zoni sudah di luar, nantinya akan ngebongkar mereka semua yang ada di dalam. Cara permainan bagaimana? Kalau menurut gue, ini drill Konoha banget sih. Setiap ada kebusukan, pasti ada dalang di dalamnya. Dan ada yang menyelamatkannya. Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di kolom komentar gue. Jangan lupa follow akun gue guys. Thank you.
Sekian lama Bang Arul mengikuti kasusnya Amar Joni. Ternyata memang betul Amar Joni ini dijebak ya. Pengakuan Amar Joni di sidang kemarin membuat kita terkejut, membuat kita shock ya. Barang itu bukan miliknya Amar Joni, dan di saat penggeledahan Amar Joni tidak ada di olah TKP di tempat ya. Tuh. Terus sempat juga diminta uang 300. Terus ada penekanan, ada intimidasi, juga ada kekerasan yang disampaikan oleh Amar Joni. Intinya Amar Joni di saat disiasat penggeledahan itu mungkin ada tekanan, ada intimidasi, juga ada ancaman. Ya, kalau tidak mau membayar uang 300 juta harus mengakui barang itu milik Amar Joni. Jadi di situ mungkin ada kemungkinan ada tekanan yang dipaksa. Tekanan yang dipaksa untuk mengakui sesuatu barang yang bukan miliknya ya. Kalau betul itu ada penekanan, ada unsur paksaan, ada unsur intimidasi, Amar Joni bisa menuntut balik kalau seandainya Amar Joni nanti dibebaskan. Tapi yang penting kalau Amar Joni bisa bebas ya nggak usah dituntut lah. Itu ya, kita sudah tahu dalang siapa sebenarnya. Tapi nggak adil juga ya, karena Amar Joni sudah dipenjara di Nusa Kambangan, dijebak, diperlakukan sedemikian. Ya tergantung lawyernya mau menuntut balik atau tidak, tergantung Amar Joni mau menuntut balik ya terserah. Cuma tapi di situ saya singkapi bahwa kasus ini adalah memang betul-betul penjebakan Amar Joni, mendapat tekanan. Itu ya katakan ya. Sidang kemarin menyebut nama Andre ya, tapi itu saksi ataukah para terdakwa? Sebab belum jelas ya, saya lihat di situ ya. Di situ ada menyebut nama Andre. Nah, Andre itu memberikan barang kepada para terdakwa ya. Terus kenapa sampai Andre bisa mengedarkan barang itu ke lapas penjara, kok sampai kecolongan sedemikian? Itu kita pernah bahas ya. Terus kalau sesosok Andre itu sampai sekarang kok belum bisa ditemukan? Mungkinkah Andre itu sudah ditemukan? Kalau seandainya Andre itu sudah ditemukan, siapa yang menyuruh Andre? Andre pasti punya bandarnya, punya dalangnya. Jadi Andre ini adalah orang yang disuruh, orang suruh. Andre pasti ada yang menyuruh. Jadi Andre ini punya bos. Nah, kalau Andre bisa ditangkap, maka bosnya juga akan ditangkap. Nah, itulah kuncinya sekarang ini ya. Buat saksi ya, hati-hati ya dengan pernyataan Anda. Jangan sampai Anda lupa terus kayak gitu ya. Bukan karena vonis yang ia takutkan, tapi rasa rindu yang sudah di ujung tanduk. Sambil memeluk erat sang adik, tangisnya pecah seketika. Hanya satu pesan singkat namun menyayat hati. Tolong temui anak-anak gue. Sebuah permintaan sederhana dari seorang ayah yang terpisah jarak dan keadaan. Penyesalan memang datang belakangan. Apa pendapat kalian soal momen haru ini? Tulis di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nangis dong. Tolong bantuin dokter temenin dia ya. Cuman dia sekarang wakilin gua. Oke? Gua nggak bersalah intinya.